Tuhan. Shalom teman-temanku, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube GPDI Philadelphia Karangtengmiri. Doa serta harapan kami selalu, Bapak Ibu, Saudaraku, tetap dalam lindungan, di dalam kasih dan segala kemurahan Tuhan. Kami mengajak pagi hari ini, mari bersama-sama kami kita membuka hati kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, Ya Rabbi, terima kasih Tuhan. saat ku masuk ke Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari sama-sama dari atas katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Yes. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat masuk dan Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. ya Yesus, Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, yes, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Kami membawa ucapan syukur kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu, dahsyat dan luar biasa Engkau Kau Tuhan. sangat baik, Tuhan. Glory, glory. Kasih dan setia selamanya bagi kami. Glory, Kasih glory, glory, Bapa. glory. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mengeluh-elukan-Mu. Haleluya.
Jiwa kami haus dan rindu hadirat-Mu. Roh Kudus yang manis, kami tunduk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau indah dan luar biasa. Kasih-Mu anugerah Bagi-Mu Yesus. selalu indah dan sungguh kami Terima alami kasih Bapa. pertolongan, kebaikan, Terima kasih Yesus. segala kemurahan, perlindungan. Kami tunduk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami untuk pagi hari ini kami boleh Kami ada, siap menerima kami firman boleh menikmati di hari-hari dalam yang nama Yesus. sudah ditolong oleh Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Makasih Tuhan. Penuhi hati kami dengan kuasa dan urapan. Penuhi hati kami dengan hati yang selalu rindu dan haus akan firman. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kuduskan kami semuanya, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam berkat nama Yesus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Lukas pasal 18 kita baca secara bergantian 5 ayat 1 orang. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini."
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus berkata kepadanya, apa yang kau kehendaki? Supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Puji Tuhan. Lukas pasal 18 kita beri judul atau temanya gigih beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan terhadap manusia tidak satu pun dihormati, didatangi oleh seorang janda untuk dibela haknya. Digambarkan oleh Yesus seperti seseorang yang gigih mengimani sesuatu kepada Tuhan, ya. Jadi itu sebabnya Lukas pasal 18 kita beri tema gigih beriman kepada Tuhan Yesus, ya.
Iman itu perlu kita perjuangkan agar doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Misalkan pagi hari kita harus membayar harga dengan bangun pagi-pagi, subuh-subuh. Itu harga, itu besar harganya. Saatnya tidur jam setengah lima, tapi kita harus bangun terjaga jauh sebelumnya supaya ibadah subuh. Kita harus perlu memperjuangkan dengan gigi iman kita kepada Tuhan. Dengan orang yang gigih memperjuangkan imannya mendapat hasil. Seperti perempuan janda ini. Dia datang dengan gigi, dengan getolnya kepada hakim itu. Dan lama-kelamaan luluh hakim itu. Dia pakai logikanya. Haleluya. Memang aku gak takut sama Tuhan. Satupun manusia gak saya hormati. Itu pengakuannya. Dia jujur. Tapi orang ini daripada nyusahin aku, wis tak benarkan baik. Begitu. Haleluya. Jadi saudara-saudara, harus dengan gigih kita memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Gigihlah menggumulinya. Belum dijawab, gigih terus. Beriman kepada Tuhan. Belum dijawab, terus beriman kepada Tuhan. Dan diperkuat di dalam ayat 35 sampai dengan 43, yaitu orang buta yang disembuhkan di Jeriko. Di Injil sinoptik lain ini disebutkan namanya, yaitu Bartimeus. Ya, saudara-saudara, Bartimeus ini dengan gigih dia ketika dia dengar apa itu. Nah, dia kejar Yesus itu, jangan sampai lepas. Dia kejar karena dia begitu gigih untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, kalau kita punya jiwa juang, kita pasti gigih. Saudara-saudara, ketika saudara jatuh cinta kepada seorang wanita atau laki-laki atau pasanganmu, maka hujan deras dianggap itu hanya cipratan roda motor, begitu ya. Petir dianggap itu hanya letupan petasan, begitu. Dan dinginnya hawa dianggap itu sebuah hal yang tidak dingin, begitu. Kalau orang jatuh cinta, nah kita pun gigih, ya, gigih memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Kita imani kalau saudara sedang menggumuli untuk mendapatkan anak, gigihlah. Jangan hanya 1-2 kali berdoa lalu keok, terus gumuli sampai terwujud. Ya, mungkin saudara sedang bergumul untuk jodoh, jangan patah semangat, gumuli terus, gumuli. Meskipun mungkin tidak bagi pemikiran manusia tidak mungkin, tapi terus gumuli, maka Tuhan hatinya akan luluh melihatmu. Engkau sedang menggumuli perusahaanmu yang sedang oleng saat ini, gumuli terus. Mungkin engkau sedang menggumuli penyakitmu, gumuli agar Tuhan jamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi gigihlah memperjuangkan imanmu. Apa yang menjadi imanmu kepada Tuhan? Sembuhkah? Kesembuhankah? Jodohkah? Oh, haleluya. Rumah tanggamu retakkah? Sekarang gumuli. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Semua bisa terjadi. Puji Tuhan. Biarlah lewat pagi hari ini, saudara, pemirsa, keluarga kami, jemaat, hamba-hamba Tuhan, siapapun yang menonton YouTube channel ini, dibangkitkan imannya untuk terus gigih berjuang di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin.
sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Bersama-sama kami percaya kepada Tuhan. Pemirsa, keluarga kami, jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, dengan gigih percaya kepadamu. Amin. Setiap pergumulan kami, dengan gigih kami gumuli. Ada yang bergumul untuk jodoh, pekerjaan, keuangan yang lebih baik, perusahaan yang meningkat omsetnya, rumah tangga, studi, sakit penyakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, pagi hari ini sama-sama kami dengan gigih beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan kami semuanya, memberkati dan memulihkan semua jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dunia yang tidak menentu, goncangan ekonomi dunia akan berimbas kepada Indonesia. Dan kami percaya dengan beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ekonomi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, keluarga kami, jemaat, dipegang oleh Tuhan dengan erat. Kami dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga bangsa kami boleh berjumpa dengan Yesus, dipulihkan oleh Tuhan. Dan negeri kami ini dicintai oleh Tuhan di hati-Mu, sehingga negeri kami ini bebas dari resesi. Kami berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala-kepala desa dan jajarannya seluruh Indonesia, personal-personalnya. Tuhan jamah agar semua bergandengan tangan, baik legislatif, yudikatif, eksekutifnya, bergandengan tangan. Amin. Untuk menjalankan roda pemerintahan sebenar-benarnya, seadil-adilnya, untuk memperhatikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan keluarga dan golongannya, di dalam nama Yesus, sehingga sejahtera masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau. Pemilu yang akan datang, baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala-kepala daerah, pemilihan legislatif, dalam nama Yesus, pemilihan ini kami dedikasikan kepada Tuhan. Biar Tuhan pengendali atas atmosfer di tahun 2024. Kami percaya Tuhan memunculkan pemimpin yang dikehendaki Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan norma normatif manusiawi. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan pujian, hormat dan syukur. Siapa saja yang menonton YouTube channel GPD Karangkemiri, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Makasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami hadapi hari ini dengan percaya. Tuhan memberkati jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.